Selamat siang, Bapak Nasril selaku dosen manajemen dan akuisisi strategi sistem informasi. Perkenalkan, nama saya Nison Timothy Sono Putra dengan NIM 2023 32152 dari program studi sistem informasi ITPLN. Pada kesempatan ujian akhir semester mata kuliah manajemen dan akuisisi strategi sistem informasi kali ini, saya akan mempresentasikan analisis strategi SI atau TI yang terbagi ke dalam 10 topik utama. Mari kita mulai dari topik yang pertama. Di slide yang pertama ini, kita membahas bagaimana sistem informasi menjadi aset strategis untuk manufaktur. Jadi konsep utamanya SI di manufaktur itu bukan cuma alat bantu kalorikal atau tempat input data doang, tapi sarana buat menyelaraskan strategi bisnis dan TI dengan kerangka Word and Paper. Hubungan sebab akibatnya kalau kita mengintegrasikan cloud ERP dari lantai produksi sampai ke meja eksekutif, koordinasi jadi serba real time. Gak ada lagi tuh ceritanya miskomunikasi sama vendor atau recap manual yang lambat. Dampak nyatanya efisiensi produk bisa naik 35% dan error inventory bisa ditekan sampai 50%. Contohnya bisa kita lihat di gambar ini pada slide, di mana konsep smart factory berjalan, lengan robotik berproduksi otomatis, teknisi memantau via tablet dan eksekutif mengawasi KPI dari dashboard analytics. Kesimpulannya, SI yang terencana dengan baik bakal bikin operasional lebih efektif dan mendorong pertumbuhan bisnis jangka panjang. Lanjut ke ini infografisnya yang tadi gambar. Pada infografis melanjutkan dari penjelasan tadi, infografis ini merangkum roadmap transformasinya mulai dari tahap awal analisis 4 kuadran Word and Paper, lalu kita bangun 3 pilar utama: digitalisasi data material, integrasi rantai pasok, dan otomasi monitoring. Hasilnya terbukti memangkas hambatan operasional dan membantu manajemen mengambil keputusan berbasis data real time. Kita masuk kasus kedua tentang perusahaan retail yang sering terlambat kelola stok. Solusi utamanya adalah kita harus memprioritaskan transisi ke smart inventory system berbasis real time perpetual. Kenapa ini penting? Karena metode manual yang lama itu lama banget atau lambat banget. Rekap stok butuh 45 menit dan penanganan stok habis bisa memakan waktu 6 jam. Tapi dengan integrasi pemindai, barcode atau RFID berbasis cloud, setiap ada barang keluar atau masuk, data stok langsung terbarui secara otomatis. Rekapnya cuma butuh 12 menit, akurasi data meningkat sampai 98%, dan fitur stock alert bikin kita tidak bakal kehabisan barang atau loss sales atau kebanyakan barang mati atau dead stock. Singkatnya, bisnis retail wajib migrasi ke sistem inventaris digital kalau mau memangkas lead time dan menjaga penjualan. Bisa dilihat di infografis 2026 Retail Shift ini. Pergeseran retail modern itu arahnya ke AI dan automation. Selain efisiensi waktu rekap yang drastis, pemanfaatan model AI seperti XGBoost dan strategi just in time membuat pengadaan barang jadi presisi banget karena sistem bisa memprediksi tren pembeli secara otomatis. Lanjut pada soal nomor 3, membahas dilema klasik bikin sendiri atau build atau beli aplikasi yang sudah ada atau buy. Kalau kita bedah sebab akibatnya, build itu kelebihannya tailor made dan jadi aset perusahaan CapEx, tapi butuh waktu pengembangan 2-6 bulan. Kalau buy atau beli, keunggulan instan OPX, tapi sistemnya kaku dan harga berlangganannya naik terus 15-25% tiap tahun. Rekomendasi terbaik saya adalah pendekatan hybrid, gunakan strategi buy untuk fungsi umum yang komoditas seperti payroll atau akuntansi, tapi untuk proses bisnis inti yang jadi pembeda kita di pasar, gunakan strategi build
Apalagi sekarang ada teknologi AI agentic engineering yang bisa bikin cost development hemat 60-80%. Kesimpulannya, hitung TCO 3-5 tahun dulu, beli buat sistem mendukung, bikin mandiri buat sistem yang memenangkan kompetisi. Di infografis ini digambarkan bagaimana timbangan build versus buy dipertemukan di tengah. Jadi temunya ada pada analisis kebutuhan bisnis dan analisis TCO, sehingga perusahaan dapat efisiensi waktu dari SAS sekaligus dapat keunggulan bersaing dari sistem custom. Sebelum eksekutif mengetok palu buat beli sistem ERP, ada 3 indikator keuangan wajib yang harus dihitung: ROI, TCO, dan NPV. Mengapa ketiganya harus dipakai barengan? Karena mereka saling melengkapi. TCO membedah semuanya biaya tersembunyi seperti biaya pelatihan dan maintenance supaya nggak over budget. ROI mengukur seberapa efisien pengembalian modalnya, sedangkan NPV menghitung nilai bersih arus kas masa depan yang dihitungkan nilai uang saat ini. Dari kalkulasi TCO aja kita bisa membuktikan kalau cloud SAS $259.200 jauh lebih hemat dibanding on-premise $490. Jadi kesimpulannya, analisis ini penting banget supaya bisnis case yang disusun itu tidak cuma kelihatan keren di teori, tapi juga aman dan menguntungkan secara finansial. Oke, pada infografis bisa dibilang infografis ini adalah panduan lengkap dari readiness audit internal sampai kelayakan ekonomi. Selama nilai NPV lebih besar dari 0 dan TCO-nya terkendali, investasi ERP tersebut hijau alias layak untuk dijalankan. Soal kelima, bagaimana cara memilih dari ketiga proposal vendor yang masuk. Kita harus mengubah metode penentuan yang tadinya subjektif atau perasaan jadi objektif menggunakan SPK berbasis metode TOPSIS. Penilaian kualitatif itu sering bias, tapi dengan TOPSIS kita bobotkan 5 kriteria utama dari skala dari harga, SLA, waktu pekerjaan, portofolio, sampai uptime. Algoritma TOPSIS akan menghitung jarak matematis proposal vendor terhadap kondisi ideal, terbaik, dan terburuk. Outputnya berupa skor objektif dari angka 0 sampai 1. Contoh di kasus ini, vendor 1 dapat skor 0,95, vendor 2 dapat 0,85, vendor 3 dapat 0,55. Otomatis vendor 1 jadi pemenang secara transparan dan terukur. Infografis ini memperlihatkan bagaimana sistem SPK berbasis web dengan antarmuka modern membantu tim manajemen. Masalah timbangan subjektif berhasil diselesaikan secara digital dan objektif. Lanjut ke nomor 6. Kalau proyek SI kita delay karena kebutuhan pengguna berubah-ubah di tengah jalan, pendekatannya harus diubah dari tradisional waterfall ke agile project management. Kenapa waterfall bikin delay? Karena begitu ada revisi, prosesnya kaku, butuh change request, birokratis, dan harus bongkar desain awal lagi. Kalau di agile, perubahan itu dianggap wajar. Kebutuhan baru tinggal dimasukkan ke produk backlog, lalu dieksekusi di sprint 2 mingguan berikutnya. Dampaknya fleksibilitas proyek jadi sangat tinggi, pengujian terus dilakukan, dan kepuasan klien bisa naik sampai 85%. Intinya, agile mengubah dinamika perubahan yang tadinya dianggap beban menjadi proses pengembangan yang adaptif. Pada infografis ini memperjelas perbandingannya. Waterfall mungkin cocok untuk proyek yang regulasinya super kaku, tapi buat lingkungan dinamis, agile lebih jelas unggul di semua indikator. Fleksibilitas tinggi, pengujian berkelanjutan, dan kerja tim yang kolaboratif. Di nomor 7, masalahnya adalah karyawan menolak pakai sistem baru. Ini adalah ranah change management. Penolakan itu muncul bukan karena karyawan jahat, tapi karena rasa canggung, takut, tambah ribet, dan terjebak double entry. Tetap input Excel manual sambil input di sistem baru.
Untuk menanggulanginya, kita terapkan 7 strategi, mulai dari komunikasikan mengapa WIIFM bentuk ERP Champions, berikan pelatihan di lingkungan sandbox yang aman dan rayakan quick wins. Penerapan strategi SDM yang humanis ini terbukti bisa menekan skor resistensi karyawan dari skala tinggi 4.0 turun ke level aman 2.1. Visual di infografis ini menggambarkan tangga transisi dari budaya kaku menuju budaya terbuka dan inovatif. Kuncinya ada di pendampingan dan dukungan nyata dari pimpinan puncak. Eh, Lanjut nomor 8, setelah sistem berjalan 1 tahun, gimana cara ngukurnya? Apakah investasinya berhasil? Kita kombinasikan model EUCS, End User Computing Satisfaction, dan Balance Scorecard melalui 5 dimensi. EUCS seperti akurasi, kemudahan, dan ketepatan waktu, tingkat adopsi pengguna, sistem usage, berhasil menyentuh 85% dengan tingkat kepuasan bintang 5. Adopsi yang tinggi ini berdampak langsung ke bisnis, efisiensi operasional naik 30%, penghematan biaya 25%, dan akurasi data 90%, dan ROI investasi mencapai 120%. Kesimpulannya, evaluasi gabungan antara teknis pengguna dan angka finansial membuktikan kalau investasi sistem ini terbukti worth it dan memberikan positive impact. Di infografis ini, dari survei 313 responden, mahasiswa atau pengguna, kelima variabel EUCS terbukti masuk kategori puas. Hal ini selaras sama capaian dampak bisnis yang terukur di dashboard perusahaan. Lanjut, soal nomor 9, menganalisis migrasi aplikasi bisnis ke cloud computing dan SaaS. Berbasis kerangka TOE, sisi menguntungkannya efisiensi biaya awal karena mengubah CapEx jadi OpEx, aksesibilitas real-time, dan skalabilitas tinggi. Tapi ada resikonya, kontrol internal kita berkurang karena infrastruktur dipegang vendor ditambah ancaman cyber crime dan kebocoran data. Makanya migrasi cloud wajib dibentengi sama strategi bisnis continuity plan atau BCP, penerapan parameter RTO atau RPO, serta standar keamanan seperti ISO 22301 dan COBIT. Fleksibilitas cloud bagus, tapi keamanan data tetap nomor satu. Infografis ini membedah navigasi cloud 2026. Peningkatan efisiensi di sisi kita harus selalu seimbang dengan mitigasi risiko BCP di sisi kanan untuk menghadapi ancaman cyber skala 8-10. Yang terakhir, sebagai auditor TI pasca Go Live, apa saja yang harus dievaluasi? Audit SI ini tujuannya untuk mengamankan aset, menjaga integritas data, dan memastikan efisiensi. Kita jalankan 5 tahap siklus audit dengan memeriksa 6 fokus pengendalian inti: access control, data security, sistem functionality, compliance, performance, serta backup dan disaster recovery. Dengan mengacu pada framework umum seperti COBIT, ISO 27001, dan ITIL, audit ini menjamin sistem yang baru nggak cuma canggih, tapi juga aman dari celah cyber dan patuh regulasi. Infografis panduan dasar audit ini merangkum seluruh jalannya proses audit dari tahap planning sampai penyusunan rekomendasi temuan. Hasil akhirnya memastikan sistem berpredikat efektif, secure, complement, dan meet business objektif. Baik, sekian presentasi dari saya. Kesimpulan utamanya, keberhasilan transformasi digital itu ada pada penyelarasan strategi TI dengan tujuan bisnis organisasi. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih.